Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Kiai Haji As'ad bin Humam. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Kiai Haji As'ad bin Humam lahir pada tahun 1933 dan wafat pada tanggal 2 Februari tahun 1996. Merupakan seorang ulama asal Yogyakarta yang dikenal sebagai tokoh penting dalam dunia pendidikan Al-Quran di Indonesia. Beliau menjadi pelopor metode belajar membaca Al-Quran yang sangat populer, yaitu metode Iqra, yang telah digunakan secara luas di berbagai penjuru Indonesia bahkan hingga ke luar negeri. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Kiai Haji As'ad bin Humam berasal dari keluarga yang religius. Beliau adalah anak dari Kiai Haji Humam bin Yahya, seorang ulama yang disegani. Sejak kecil, Kiai Haji As'ad bin Humam telah mendapatkan pendidikan agama yang kuat, terutama dalam bidang Al-Quran. Beliau dikenal memiliki semangat dakwah yang tinggi serta perhatian besar terhadap pendidikan dasar keislaman, khususnya kemampuan membaca Al-Quran bagi anak-anak. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa melihat kenyataan bahwa banyak anak-anak dan orang dewasa di Indonesia yang kesulitan belajar membaca Al-Quran, Kiai Haji As'ad bin Humam berinisiatif untuk menciptakan metode belajar yang lebih mudah, cepat, dan efisien. Maka pada awal tahun 1970-an, beliau mulai mengembangkan sistem pembelajaran baru. Upaya tersebut membuahkan hasil ketika beliau merancang metode Iqra, yang kemudian dibukukan menjadi 6 jilid yang ringkas dan sistematis. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pada tahun 1990-an, metode Iqra mulai dikenal luas setelah dicetak dan disebarluaskan oleh tim Tadarus Angkatan Muda Masjid dan Musala yang beliau bina di Yogyakarta. Buku Iqra diterima dengan baik karena mampu memberikan metode pembelajaran yang progresif dan bertahap, sehingga memudahkan siapapun dalam mempelajari huruf-huruf hijaiyah serta tajwid dasar. Inovasi ini terbukti mampu mendobrak pola lama dalam pengajaran Al-Quran yang seringkali bersifat lambat dan membosankan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dedikasi Kiai Haji As'ad bin Humam dalam mengembangkan metode Iqra membawa pengaruh besar terhadap gerakan membaca Al-Quran di Indonesia. Beliau dianggap sebagai sosok pembaharu dalam dunia pendidikan Islam yang fokus pada kemampuan dasar baca tulis Al-Quran. Kontribusi beliau sangat besar dalam memberantas buta huruf Al-Quran di kalangan umat Muslim Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa setelah wafatnya pada tanggal 2 Februari tahun 1996, jasa-jasa beliau tetap dikenang dan dilanjutkan oleh murid-murid serta lembaga-lembaga pendidikan Islam di seluruh Indonesia. Buku Iqra hingga kini masih digunakan secara luas di Taman Pendidikan Al-Quran dan Madrasah Diniyah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau lahir pada tahun 1933 di Kampung Selokraman, Kota Gede, Yogyakarta, dalam keluarga religius yang tergolong aktif di Muhammadiyah. Ayah beliau, Haji Humam Siraj, adalah guru agama dan mubaligh yang juga pengusaha. Ibu beliau, Hajah Dalimah, berasal dari keluarga religius besar. Beliau adalah anak kedua dari 7 bersaudara. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau mulai menuntut ilmu di SD Muhammadiyah Kleco, SMP Negeri di Ngawi, dan Pesantren Mualimin Muhammadiyah di Yogyakarta. Pernah belajar di Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak sekitar 2 tahun. Karena sakit pengapuran tulang belakang setelah kecelakaan Jarenlang 1963, beliau harus berhenti belajar saat kelas 2 Mualimin dan mengalami kesulitan bergerak seumur hidupnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa setelah berhenti dari pesantren,
Beliau sempat berdagang perhiasan imitasi di Pasar Beringharjo dan meneruskan usaha keluarga bernama Padi Mas yang mempekerjakan puluhan orang. Ia dikenal sosok dermawan, membiayai hingga puluhan karyawan dan aktivis untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau aktif memberikan pengajaran membaca Al-Quran menggunakan metode Qiraati dari Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi. Lalu mengembangkan ide-idenya sendiri hingga menolak saran beliau untuk memperbaiki metode Qiraati yang dianggap belum efektif. Di bawah pohon jambu di rumahnya beliau merintis metode baru yang akhirnya menjadi metode Iqra bersama tim Tadarus Angkatan Muda Muhammadiyah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa metode ini dirancang sistematis dalam 6 jilid buku saku. Progresif berawal dari bata, dengan variasi warna sampul, dan interaktif agar siswa aktif belajar. Buku pertama terbit awal 1990-an. Pada 1988 sampai 1989, beliau mendirikan TK Al-Quran dan TPA di Kota Gede untuk menerapkan metode tersebut. Metode ini resmi mendapat pengakuan dari Kementerian Agama RI dan menyebar hingga Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Filipina, Eropa, bahkan Amerika Serikat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau dikenal sebagai tokoh yang rendah hati, kalem, santai, namun berjiwa pejuang dan dermawan besar. Mendorong ukhuwah Islamiyah dengan membentuk tim Tadarus AMM yang terdiri dari berbagai elemen. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau wafat pada tanggal 2 Februari tahun 1996 di Yogyakarta. Metode Iqra tetap lestari hingga kini, digunakan masif di TPA, madrasah, dan sekolah-sekolah di Indonesia dan wilayah Asia Tenggara, serta menjadi model materi MTQ. Foto beliau pada sampul belakang buku Iqra kini menjadi ikon sekaligus tanda penghormatan atas jerih payah beliau. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Kiai Haji As'ad bin Humam hingga saat ini belum secara resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun, pengaruh dan jasa beliau sangat besar dalam dunia pendidikan Islam, khususnya dalam mengentaskan buta huruf Al-Quran melalui metode Iqra yang revolusioner. Banyak kalangan, termasuk para tokoh pendidikan dan keagamaan, menganggap beliau layak untuk diberi gelar pahlawan nasional, karena dampak karya beliau dirasakan luas di seluruh Indonesia hingga mancanegara. Beberapa alasan yang membuat banyak pihak menilai beliau pantas mendapat gelar tersebut. Kontribusi pendidikan berskala nasional, tidak mencari keuntungan pribadi, menyatukan umat melalui metode pengajaran yang inklusif. Jika suatu saat ada inisiatif dari masyarakat atau organisasi keagamaan untuk mengajukan pengusulan gelar pahlawan nasional, maka besar kemungkinan nama Kiai Haji As'ad bin Humam akan masuk dalam pertimbangan serius. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat
menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin. Salam damai.